Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat maghrib Masjid Nurul Hidayah ayat jenengan wadon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kesempatan dalu menika kita saged melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita teruskan dengan taklim sampai dengan isya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang insya Allah terus istiqomah setia mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah saya belum pulang ke rumah dari jam 6:30 ya, sampai malam hari ini ya. Ya, ada kegiatan di sekolahan, yakni lomba forum guru Muhammadiyah sekabupaten Banyumas, keleres kula panitiane. Jadi muter-muter tek sambil ngisi pengajian. Mangki niki ibu-ibu Aisyah teng Jatiwinangun. Ngaso teng Masjid 17 pangkat mriki. Alhamdulillah udan gede. Tapi alhamdulillah kula mboten kudanan sebab kula bekta gerobak niku. Parkire teng pinggir giling. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini pengajian tematik judulnya adalah efek dahsyatnya Al-Quran terhadap rumah. Efek dahsyatnya Al-Quran terhadap rumah. Jadi Al-Quran itu ternyata akan memunculkan efek, ya, akan memunculkan efek dahsyat kepada kita, kepada rumah-rumah yang senantiasa dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sampai ada sebuah asar ini, jadi ucapan sahabat tapi tidak menyimpang dari apa yang disampaikan dari Rasulullah. Ada asar hadis gitu ya, di mana kalimatnya innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaika wa tahjuruhus syayatin wa yaksuru khairuhu an yuqra'a fihil Qur'an. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dipenuhi oleh para malaikat. Setan akan pergi meninggalkan rumah dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat hadis ini adalah hasan. Sebagian ulama juga menyebutkan mauquf. Artinya ucapan sahabat dari Abdullah bin Mas'ud, tetapi maknanya sahih secara makna. Maka karena didukung oleh hadis-hadis lain yang sejenis tentang keutamaan membaca Al-Quran di rumah. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, rumah itu akan terasa luas, tidak sumpek, walaupun rumahnya kecil, RSSSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja sulit, sama maning sikso. Rumahnya terasa luas gitu. Saya itu punya rumah sempit. Jadi rumah madep itu tekadap nangetan soki teras, dewang-wang sekang wetan katanya gede banget omahe, tapi mlebu jero jane anu sesek. Tapi selalu saya baca Al-Qur'an di rumah, bar maghrib, bar subuh, rumah itu terasa omber banget itu. Ini yang pertama. Yang kedua, rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, rumah itu akan didatangi oleh malaikat. Malaikat rahmat, membawa berkah, membawa kasih sayang, membawa rizki dari Allah gitu. Kemudian setan pada nyingkir, setan gak betah.
Gimana kalau rumah yang selalu untuk baca Quran, setan boten betah. Lagian banyak kebaikan-kebaikan di dalam rumah itu. Monggo praktekaken mawon, kula pun kraosaken. Jenengan sok ngomong Quran griyane jajal ketimbang-timbang antara rajin maca Quran karo rajin maca WA kata pundi ala yang aku. Ya mbok mesti maca WA gitu. WA sih apa? WA niku WhatsApp. Jadi tapi sebaliknya wa innal baita la yadiku ala ahli wa tahjuruhul malaika wa tahjuruhus syayatin wa yaqilu khairuhu an la yuqra'u fihil Qur'an. Kebalikannya sini. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan ditinggalkan oleh malaikat, akan dihadiri oleh setan, akan sedikit kebaikan. Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, isinya kerdambutan, campur sari, campur saru, gitu. Maka rumah terasa sempit. Jane ya umay omber, mablak-mablak, tapi terasa sempit. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah itu. Orang tahu gue maca Quran, isinya kerdambutan, tertampang-tampang gambar-gambar apa sih ngorek templek-templek. Bawaannya di rumah itu adanya emosi. Ngertos emosi? Iya, jengkel, marah, gelisah, tidak nyaman di rumah itu. Bahkan rumah itu cenderung didatangi oleh setan. Maka rumah-rumah yang tidak pernah untuk baca Quran, mlebu ngumaya ora tau salam, temriku niku ana makhluk iblis sing betah temriku, sing tugasnya apa? Bikin rumah tangga gegoh. Golek kunci tok ora ketemu padu. Ya, masak duwe rasane ora enak, goreng tempe nganti gesem malah sinangan lunga. Oh, kula badhe dulur kados niku. Ora ge cerita, ora ge ngrasani tapi cerita. Niku ya, gara-gara tempe gesem. Sing lanang lunga manggon ngene tanggane nganti cerik nganti mati. Judulnya apa? Tempe gesem. Itu. Iya kan? Jadi ada makhluk iblis sing jenengane Dasim. Pangapunten bukan sing pada. Dasim niku tugasnya membikin rumah tangga niku porak-poranda. Jadi rumah tangga yang pada bubaran itu berarti rumah tangga sing lanang sing wadon ketempelan dasim. Nah, sedikit lagi hampir sukses dasim niki. Teng daerah Purworejo niku sukses dasim. Karena apa? Sing lanang swasta, sing wadon dadi guru P3K, pada nuntut karo sing lanang bubaran. Padahal sing lanang kerjane nang BRI, apa bakul roti ideran. Orang terima kena, orang nyukuri. Iya, ngaten nggih, ujar-ujare gampang sing ngono ditinggal lunga dan bingung kan ngaten. Gara-gara reuni ketemu karo Jessica, iya nah anak-anak dia kepencut, kemudian ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kasus terjadi karo niku. Ya, akhirnya sing wadon nangis, pulangkan saja aku pada biungku. Wis pindah maring Balikpapan. Jajak kepriwe. Nah, iya kan? Dari rumah itu akan didatangi setan karena apa? Orang pernah anggota darus, baca Quran, dzikir, apa maning mlebu omah ya ora tau salam. Ngaten nggih, maka biasakan ketika kita masuk rumah assalamu alaikum, biasakan. Nah, rumah yang tidak pernah baca Quran akan sedikit kebaikan. Makna sedikit kebaikan itu bukan hartanya sedikit, hartanya melimpah. Rumah bagus, harta melimpah, punya jabatan, sedikit kebaikan karena umay ora tahu baca Quran. Masuk rumah tidak pernah yang namanya salam, sehingga tidak pernah ya, di dalam rumah itu sedikit kebaikan maknanya tidak pernah sedekah, tidak pernah berkorban. Jane mampu tidak ada keinginan untuk umroh apalagi haji. Ya, sehingga adanya apa? Punya uang nggo foya-foya, nggo maksiat teng putrane, senenge healing-healing belanja, senenge jarum super, jarang di rumah suka pergi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara mengusir setan? Ternyata cara mengusir setan itu bukan dengan cara menempel tulisan-tulisan Arab
di ruang tamu, ruang tengah, kamar, dapur, bukan itu. Ini cara yang tidak pas. Jadi cara mengusir setan itu apa? Dibacakan. Setan itu bukan ngerti dengan tulisan ayat kursi apa ditempel-tempel nang tembok. Iya. Gue model-model kayak wong kejawen gemian agar maring ngene dukune, begitu bali tegawane petek-petekan. Kemudian belarak warnanya kuning jenenge janur niku tegawe keris-kerisan, anak kupat, anak tatal kayu, kupat-kupat lepet, selamat, kupat sugeng, tempelan dulu pintu. Ya mbok, jadi apa? Mbok penangkal petir. Ya, penangkal nyiblorong. Pada bae niku jane. Lah maka caranya apa? Dibacakan. Bar maghrib, bar subuh, jenengan nek boten sempat. Seniki kathah TV sing tersalurkan dengan YouTube. Tinggal klik mawon tadarus atau murotal ruqyah. Murotal ayat-ayat ruqyah jenengan wis karo jegang, karo ngopi, nggih, karo nyetrika, karo nyapu, wis suasana rumah dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Adem rasane. Ngaten iki. Lah kemudian itu caranya sering disetel, dilantunkan, dibacakan di rumah itu. Ini cara mengusir. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk upaya agar kita diselamatkan oleh Allah, terjaga terlindungi dari gangguan godaan-godaan setan itu, setiap kita badhe tindakan, setiap kalian panjenengan badhe pergi nang ndi bae. Begitu langsung brusut metu sekang rumah, apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata. Dalam hadis riwayat Tirmizi, idza kharaja rajulu min baitihi, apabila seorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, hudita wa kufita wa bukita. Artinya apa? Engkau telah mendapat petunjuk, engkau telah tercukupi, engkau telah terlindungi, maka setan-setan akan menjauh darinya. Bahkan setan itu mengatakan begini, bagaimana mungkin aku bisa mengganggu seorang yang telah diberi petunjuk, seseorang yang telah dicukupi, seseorang yang telah dilindungi. Maka siapa yang dia pergi kemanapun dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dia akan dilindungi dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia kembali ke rumahnya. Biasa kan ngaten nggih, acara donga selaman selumun selamat. Apa kuwi? Kemutan kula zamane SD ngaten kok arep lomba tingkat kabupaten, tingkat kawedanan cerdas cermat. Kepala sekolah kula ngaten. Sing selamat sing hati-hati ya gem tak dongakna selaman selumun selamat. Kula ya manut-manut bae ngasih SD, sing wong wis mati. Nah niku nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa efek dahsyatnya Al-Qur'an terhadap rumah. Ini efek dahsyatnya nih. Yang pertama, akan mendatangkan ketentraman dan keberkahan. Rumah yang selalu dibacakan Quran, ada ketentraman dalam batin, ada keberkahan. Keberkahan itu apa? Berkah itu nambah, tambah kebaikannya itu. Maka di Quran surat Shad ayat 29 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Ini kan? Jadi Quran itu penuh dengan keberkahan. Siapa yang dia membaca, dia akan diberkahi oleh Allah, supaya mereka menghayati. Jadi maksud ayat ini, membaca dan mengamalkan Al-Quran di rumah kita, ini akan menjadikan rumah penuh dengan berkah. Rumah akan dilimpahkan rizki yang luas, dan hati akan terasa tentram, hati akan terasa tenang. Ini efek dasarnya Al-Quran. Kemudian yang nomor kali, efek dasarnya Al-Quran akan mengusir setan dari rumah. Itu. Apa yang harus kita baca agar setan-setan yang suka mengganggu itu pergi dari rumah kita? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi rumah yang tidak pernah nggo maca Quran kepada kuburan. Ngaten nggih? Nah ini. Oleh karena itu, inna syaitana yanfiru minal baiti.
Sesungguhnya setan itu akan yanfiru, lari minal baiti, dari sebuah rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, di mana rumah-rumah itu senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah. Itu kunci. Jenengan gak usah misalkan lagi rumah kayaknya kok nasi itu guneng kene ya mari dukun ngalamat tambah akeh gemerjak. Iya, tambah gemerjak niku. Apa yang kita baca? Surat Al-Baqarah. Dibaca di ruang tamu, dibaca di ruang tengah, dibaca di kamar-kamar, terus dibacakan. Insya Allah mereka panas dan akan pergi dari rumah itu. Jadi artinya rumah yang dihiasi dengan bacaan Al-Quran ini menjadi benteng dari gangguan jin, dari gangguan setan. Jadi mereka itu makhluk sama dengan kita, ya, sehingga kita dijaga oleh Allah, tidak diganggu oleh mereka. Kan ngaten nggih, bentengi diri kita ruqyah dengan senantiasa membaca Al-Qur'an. Ini efek dasarnya. Kemudian yang kedua, rumah itu menjadi bercahaya. Itu. Rumah menjadi bercahaya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal baita liyutla fihil Qur'an." Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Wa yatara'a li ahli samai kama tatara'an nujum li ahlil ardi. Rumah yang telaten selalu dibacakan Al-Quran bar subuh, bar maghrib, maka rumah tersebut akan terlihat oleh penduduk langit. Rumah kita terlihat di penduduk langit, sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi rumah kita seperti kayak kita melihat ke atas ada bintang gitu ya, pating kerlip gitu loh. Nah, kelihatan dari angkasa sana rumah kita itu muncul cahaya. Ini rumah-rumah yang selalu dibacakan Al-Qur'an. Nah ini, oleh karena itu kita telaten, sabar, ngaten nggih, selalu tadarus Al-Qur'an gitu nggih. Walaupun jenengan sudah bisa baca Al-Qur'an, jajal setahun orang-orang ngemek Al-Qur'an, kon maca Al-Qur'an dan pelo. Iya, walaupun gemen zamane esi perawat jadi juara tingkat RT Kiroah. Nah, tapi orang tahu diwaca Qur'ane kon maca dan jajal diwaca ya, Quran diwaca innal ba'u itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Efek dasarnya Al-Qur'an yang berikutnya akan menumbuhkan kasih sayang dalam keluarga, gitu. Akan menumbuhkan kasih sayang dalam keluarga. Maksudnya apa? Rumah yang senantiasa untuk membaca Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Suasana rumah itu akan dipenuhi dengan cinta. Itu, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, adanya kelembutan di dalam rumah, adanya di rumah itu pokoknya saling mencintai gitulah. Sehingga Al-Qur'an itu memang mengajarkan akhlak mulia, betul itu. Kalau orang yang rajin ngaji, rajin baca Quran, mesti apa? Piantune sabar, ngelesa ya ibu-ibu niki, calon-calon penghuni surga. Pada manut-manut, tidak apa-apa ya manut lah, alhamdulillah niku. Wanita solehah, karena wanita solehah aja dikubur seuntungnya mati. Dah pokoknya, ya kok ruan kok? Iya, jadi. Nah, banyak bersyukur, saling memaafkan. Ini efek dasarnya Al-Qur'an. Di dalam Quran dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlu kitaballahi wa yatadarus wa yatadarasu nahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya apa? Jadi tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam satu rumah Allah, artinya di masjid. Siapa yang berkumpul di rumah Allah di masjid ini seperti ini? Kemudian di dalam masjid pada membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari di antara mereka, sama kita ini. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Bapak Ibu, malam hari ini rasanya tenang apa gelisah? Walaupun urung nyore, tenang. Itu, walaupun banyak masalah di rumah, jelas Bapak Ibu yang hadir ini mesti pada punya masalah, nggih. Apa mboten enggak ada masalah? Lah, mesti wonten masalah. Tapi hati kita merasa damai kita di rumah Allah, apalagi kita senantiasa di masjid ini belajar Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an dibaca, ada ketenangan.
Mereka akan diliputi oleh rahmat kasih sayang, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang di sisinya. Nanti kita akan disebut-sebut oleh Allah ya di depan malaikat. Itu loh jamaah Masjid Nurul Hidayah. Nah, si gawene rajin ngaji, udan be mangkat, ora wedi kepleset. Nah, disebut-sebut oleh Allah nanti di hadapan malaikat ini. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa sih efek dasarnya daripada Al-Quran? Ternyata Al-Quran itu akan mendidik anak-anak kita. Al-Quran itu akan mendidik generasi Al-Quran. Generasi kita akan jadi generasi Al-Quran. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadis, "Man qara Al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Barang siapa yang baca Al-Quran kemudian mengamalkan isinya, jenengan pada baca Quran tapi diamalkan isinya, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Itu tidak hanya sekedar anak-anak kita kemudian kita dipakaikan, kita yang sudah sepuh-sepuh ini kan punya orang tua, ngaten nggih, maka kita rajin baca Quran, gawe ngaji, orang tua kita kesawaban pikantuk apa? Berkah dari Allah Subhanahu wa taala akan dipakaikan mahkota nanti di hari kiamat. Dia menjadi ahlul jannah, menjadi ahlul surga. Nah, yang dimana yang cahayanya itu lebih terang ya, lebih terang dari cahaya matahari di dunia. Maka bagaimana menurutmu perihal orang yang mengamalkannya? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini, rumah yang dihiasi gawene nggo maca Quran, gawane nggo tadabbur. Tadabbur napa? Tadabbur niku belajar mendalam, orang sekedar maca tok loh. Kemudian mengamalkan isinya Al-Quran, maka rumah itu akan dipenuhi dengan keberkahan. Rumah itu akan dijauhkan dari godaan gangguan setan. Rumah itu akan bersinar dengan cahaya iman. Rumah itu akan menjadi tempat tumbuhnya kasih sayang. Rumah itu akan melahirkan generasi-generasi Qur'ani, serta akan mendekatkan seluruh penghuninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manfaatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sih keutamaan membaca Al-Qur'an? Apa fadilah orang yang selalu membaca Al-Qur'an bagi pribadi si pembaca itu? Keutamaan orang yang selalu membaca Al-Quran, dia akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Sampai Rasul mengatakan, bersabda Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Itu baginya satu kebaikan. Bingasri amsalika, dengan bacaan tersebut satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Itu la aqulu alif lam mim harfun. Itu. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Setiap satu huruf nilai pahalanya berapa? 10. Berarti kita baca alif lam mim, kita mendapatkan 30. Berapa huruf yang dibaca habis maghrib, habis subuh, disinilah. Jadi orang yang senantiasa membaca Quran pahalanya akan dilipat-lipat gandakan. Nah, di samping ngaten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang rajin baca Quran dia akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia derajatnya diangkat oleh Allah, di akhirat derajatnya juga diangkat oleh Allah mendapatkan surga. Maka dalam sebuah hadis ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadamu bi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum lantaran dengan Al-Qur'an itu. Dan kemudian Allah pun akan merendahkan suatu kaum ya dengan Al-Qur'an itu. Kok bisa malah merendahkan? Maksudnya kaum yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah mereka yang beriman kepada Al-Qur'an. Pertanyaannya, iman kepada Al-Quran kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Coba yang bisa mede saya kasih door prize air putih.
Rukun yang keberapa? Yang pertama iman kepada Allah, dua iman kepada Rasul, malaikat, Rasul, terus iman kepada ya, iya. Jadi kita percaya dengan Al-Quran. Ya. Kita kemudian mempelajari, mau mengamalkan. Orang cukup percaya, belajar, mengamalkan, mendakwahkan. Balighungani walau ayat. Jadi pintere tidak hanya untuk diri sendiri, tapi dakwahkan Al-Quran itu. Sehingga mereka akan meraih sebuah kemuliaan, diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kemudian dengan Al-Quran Allah akan merendahkan seorang. Ketika mereka sombong, ya, orang tahu nyenggol Quran, maca be ora, enggan beriman, serta dia meninggalkan dan menyimpang dari Al-Quran. Nek demutna ora gelem, malah kadang mutung. Mereka hidup dalam kehinaan di akhirat nanti. Bahkan di dunia, di akhirat hidupnya hina-dina. Kenapa? Dia tidak pernah megang Al-Quran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari sebelum Al-Quran nanti suatu ketika kurgari lembaran edok loh. Rasul pernah mensinyalir, saya tinggallah umati zaman, mengko seneng suwi jening dina gue akan terjadi zaman apa? La yabqa minal Qur'an ila rasmuh. Quran nanti suatu ketika kurgari lembaran edok. Itu. Apa benar lembaran edok tulisannya hilang atau mungkin makna itu makna majazi, maksudnya adalah Quran sudah tidak dipakai lagi. Quran sudah disingkirkan. Sekarang sudah mulai banyak orang lebih dekat dengan HP daripada Al-Quran. Tapi HP-nya kan ada Al-Qurannya nggih. Berarti tadarus dengan Al-Quran. Angsal mboten? Boleh, nggak apa-apa gitu nggih. Nah, kemudian fadilah daripada Al-Quran yang ketiga itu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran itu punya fadilah, keutamaan. Dia akan mendapatkan syafaat. Apa makna syafaat ibu-ibu? Bapak sekalian. Syafaat itu pertolongan. Kapan dapat pertolongan itu? Di hari kiamat. Sehingga Rasul menyuruh kepada kita, memberikan perintah kepada kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ini hadis riwayat Muslim. Itu tadi ada kata-kata ashabihi. Ashabi itu siapa? Ashabi itu orang yang rajin membaca Quran, orang yang suka mentadaburi Al-Quran, orang yang suka mengamalkan isi Al-Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Pertolongan itu wujudnya apa? Dia akan diampuni dosa-dosanya, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu enteng nggih. Maca Quran enteng apa abot? Cuman kari gelem apa ora, bebek napa mboten nggih? Iya, kadang-kala bar kang masjid, kerumpulan arep maca Quran anak tamu. Arep maca Quran urung nyore, ketabrak-tabrak, maka paksakan diri. Jujur kadang-kala bebek kok temenan. Paksakan, makanya selalu kita siapkan Al-Quran di ruang tamu. Kalau saya tak siasati gitu. Ruang tamu mesti ada Quran geletak. Sekang masjid langsung buka, terus begitu. 1 halaman, 2 halaman, tapi istiqomah. Ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat ya, dengan kita telaten, dengan kita istiqomah senantiasa membaca Al-Quran, sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka ini. Nah, kemudian fadilah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, hati akan tenang. Hati tenang, hati tentram. Bapak Ibu, jenengan pernah hatinya orang tenang? Hatinya gelisah? Pernah nggak jenengan semakin tua itu kalau tidur langsung tidur apa dadak kesuwen? Iya, saya juga merasakan gitu. Begitu usia saya itu 56, anggar waktu orang langsung turu. Dadak mikir apa sih orang? Wis bismika Allahumma ahya. Akhirnya saya berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus zikir hilang. Rasanya wis nembatu raden. Udah nggak tahu di mana gitu ya. Tahu-tahu sudah jam 2:30 atau jam berapa? Jam 2. Kadang usia semakin tua, malam pasti akan dibangunkan. Jangan merasakan itu, Badan? Iya, saya juga iya. Jam 2:30 sudah dibangunkan. Begitu bangun pipis, begitu pipis turu maneh.
Ada kesempatan sebenarnya. Nah ini, kemudian fadilah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu bisa menjadi obat. Itu. Al-Quran bisa menjadi rahmat bagi penyakit hati dan jasmani. Quran surat Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran, yakni apa? Penawar, obat. Tapi jangan salah kaprah, salah menafsirkan. Quran sebagai obat, kemudian Qurannya diobong, amune sok nang gelas. Campuri gula sesendok, anak uyai setucuk sendok, dikubek ketinum. Jadi gue tambah mencret, olah kentil. Ini bukan tuntunan itu. Itu bukan itu caranya. Lah maksudnya Al-Quran sebagai obat itu apa? Quran sebagai obat itu maknanya obat menyembuhkan penyakit batin. Itu. Yang namanya kadang kita kena lambung, kena emah, sakit bengkek, macam-macam, termasuk mungkin diabetes dan sebagainya. Ini faktornya bisa juga karena psikis. 80% sakit itu dari psikis kita. Itu. Nah maka Quran sebagai obat insya Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam batin kita. Bisa penyakit apa itu? Iri, dengki, ria, sombong, suudon, merasa paling benar. Penyakit-penyakit nanti insya Allah hilang. Jadi Quran sebagai obat akan menenangkan jiwa. Jadi kita tidak mudah gelisah. Ada persoalan hidup orang mudah kita kemudian putus asa. Nah ketika kita diuji dengan ekonomi yang gonjang-ganjing, akhirnya apa? Pikirannya goyah, akhirnya dia ikut pinjol. Nah, begitu ikut pinjol, pinjaman online, wis nyarutang wis ditagih bae, nganti seisi umah entong, nganti stres. Jauh dari Allah, akhirnya apa? Dia beli rafia. Begitu dapat rafia, gencengna maring miduk-duku. Lah kemudian jam sama mele-mele. Akhirnya mati nganti seprene kaya wong Purbalingga perangkat desa. Naudzubillah min dzalik. Jadi Al-Qur'an sebagai obat itu adalah menuntun manusia dari kesesatan menuju cahaya iman. Memang ya, dengan izin Allah dapat membantu menyembuhkan fisik melalui ruqyah itu bisa. Misal kan nggih, ki bocah kok panas bae ya Allah. Bismillah aku arep maring dokter ya rasanya lagi langka duit kip dok wacana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin amin. Tak singkat ki, kemudian ditiup. Bus. Badhe tiup dinum. Sempurna ya ora dinum bae. Nah, dengan izin Allah, mungkin penyakit demam, penyakit panas bisa. Ngaten. Nah ini jadi dengan atas izin Allah bisa. Ada yang mana yang sakit kemudian kita berzikir kepada Allah, membaca tasbihah, pegang yang sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Insyaallah. Ini bisa menjadi ruqyah ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fadilah orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat yang mulia di hari kiamat. Dia didampingi oleh malaikat itu di hari kiamat nanti. Dalam hadis dikatakan itu al-mahiru bil Quran mangas safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran dia akan bersama para malaikat yang mulia, gitu kan? Para malaikat yang mulia. Waladi yaqra'ul Quran yatata'u, dan orang yang membaca Al-Quran tapi dengan terbata-bata. Baca Quran misalkan bil Qur'ani manga amba mangasak lah kan? Iya itu. Nah terus dia dapat pahala mboten niku Bu? Dapat. Kata Nabi, siapa yang dia membaca Quran terbata-bata, dia berat sekali mengucapkannya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Bukhari Muslim hadisnya, ngaten nggih? Iya, ngaten. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian orang yang senantiasa baca Quran, dia akan mendapatkan fadilah apa? Dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sampai Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan. Maka insya Allah yang hadir malam hari ini manusia hamba Allah pilihan. Ini calon-calon penghuni surga. Karena di sini ada proses belajar mengajar. Saya menyampaikan, panjenengan mendengarkan dan menyimak. Kata Nabi, khairukum, inilah hamba Allah yang paling baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dampak negatif orang yang meninggalkan Quran. Orang yang meninggalkan Quran nanti di akhirat mau seperti apa? Baca surat Toha ayat 124. Orang yang lalai, orang yang meninggalkan dari peringatan, dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Uripe gelisah. Jane jabatan anak, ya rumah bagus, sawah rong bau setengah, bau loro wetenge tengah. Tapi dia sempit hidupnya karena dia jauh dari Allah. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang dia berpaling dari Allah, dia berpaling dari peringatanku, kata Allah. Peringatan Quran gak pernah dipakai. Anak pengajian ya aku pengen budek. Kan ngaten nggih, sapa sing mulang sugeng bebah. Apa kata Allah? Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ya, kemudian wanah suruhu, dia nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi matanya buta. Neng dunia uripe sempit, bangkit di hari kiamat matanya tidak melihat, buta, bahasa Inggrisnya picek. Ini ngata niku. Nah, oleh karena itu kehidupan yang sempit ma'isatan dhanka ini bukan berarti kehidupan orang itu miskin. Itu dia kaya, tetapi lebih kepada kesempitan jiwa. Jiwanya sempit, adanya kegelisahan batin, dia stres. Ya, makanya lah ngobati stres bingung, akhirnya dia minum bekon rasa jeruk. Nah, dia tambah ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu, nah ini sudah waktu isya nggih? Sampai jam berapa sih? Berapa lagi? 4 menit lagi. Maka lanjut terus. Nah, beboh teman. Jadi dampak negatif orang yang meninggalkan Al-Quran 1 tadi saya sampaikan, dia akan mengalami kehidupan sempit, dibangkitkan di hadapan Allah, kemudian matanya buta. Itu. Yang kedua, hatinya menjadi keras. Jadi anak kok keras, gawe ning omahi, gawe ning bantingi apa, senenge nantang gelut gitu ya. Itu ya. Itu hatinya sudah berkarat, ibarat besi kuwi lah wis gerangen. Rantai gerangan lah ya ora tenggo muterna gigi mbok. Croti nganggo oli nembe lemes. Ngoten nggih. Jadi Al-Qur'an diturunkan itu adalah untuk melembutkan hati. Jadi orang yang tanpa sentuhan Al-Quran, ini hatinya akan menjadi keras, hatinya akan menjadi tertutup. Maka Allah itu memberikan pertanyaan sindiran kepada kita. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati, membaca, memahami Al-Quran, atau memang hati mereka sudah mati, hati mereka sudah akfaluha, terkunci. Itu. Maka penjelasan daripada hadis ini bahwa penjelasan daripada Al-Qur'an ini surat apa? Muhammad ayat 24 bahwa hati yang tidak pernah disentuh oleh ayat-ayat Allah itu akan berkarat dan sulit menerima kebenaran. Sulit menerima nasihat. Dinasihati yang mau rumah sana pinter. Itu ibarat besi yang sudah berkarat itu, ia menjadi kaku sehingga apa? Tidak berfungsi. Ini kayak ditotoki malah suwe-suwe tadi tugel. Nah ini kan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang jauh dari Al-Qur'an, dia akan mudah tergoda oleh setan. Dia akan mudah tergoda oleh syahwat. Itu kan? Makanya sering terjadi itu karena dia jauh dari Al-Quran, gak pernah baca, gak pernah ngaji. Nah, sehingga akhirnya apa?
dia digoda oleh setan, dia digoda oleh syahwatnya, ya, sehingga akhirnya dia berbuat maksiat. Jadi Al-Quran itu ternyata menjadi benteng. Ya, kalau kita meninggalkan, berarti kita sama halnya merobohkan benteng itu. Maka dalam surat Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari ajaran Al-Quran yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan-setan itu masuk dan menyesatkannya dan menjadi teman yang selalu menyertainya. Niku ngaten. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Capek ngaten nggih. Ya, mekaten Bapak Ibu, mudah-mudahan kita istiqomah nggih. Istiqomah ngaji, istiqomah baca Quran di rumah. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dan kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib babasiril mukminin. Mari kita akhiri. Oh ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan terbuka hatinya selalu belajar Al-Quran. Di sini besok sore setiap malam Ahad ada tahsin, latihan belajar membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Bagi yang kepengen besok dari maghrib sampai isya ada tahsin juga datangkan Ustaz, bukan kita yang mengajar tapi kita. Demikian mari kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta